Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mehmet RM, NPM 104200004A, Prodi D3 Akuntansi. Saya di sini sedikit ingin mengulas tentang usaha yang akan saya rintis, yaitu ide usaha produksi roti dengan berbagai varian rasa. Pertama, ide atau gagasan ini muncul ke permukaan ketika saya melihat dan memperhatikan rekanan saya atau bisa disebut masih saudara merintis dan membuka usaha produksi roti. Dari modal kecil dengan jumlah produksi yang sedikit, terbatas hingga sampai bisa produksi dalam jumlah banyak. Dari dorongan keingintahuan mengenai usaha produksi roti yang dijalankannya, maka saya mulai tanya-tanya kepada yang bersangkutan perihal usaha yang telah dia tekuni, dan yang bersangkutan membangun usaha yang tersebut bisa masih eksis dan bertahan dalam kondisi seperti ini. Saya merasa tertarik dengan usaha tersebut dan berencana ingin melakukan kerjasama dengan pelaku usaha roti tersebut. Roti adalah makanan yang sudah banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat. Hampir dari semua kalangan menyukai aneka rasa roti, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, nikmat dimakan dalam segala suasana, baik pagi, siang, ataupun malam. Bisa dimakan sebagai menu sarapan pagi, untuk cemilan di rumah, ataupun untuk mengganjal perut. Usaha roti ini pun bisa dijalankan di rumah bila rumah Anda cukup untuk menjalankan usaha roti ini, sehingga tidak perlu lagi menggunakan tempat khusus untuk memproduksi roti. Modal yang digunakan untuk menjalankan usaha ini tidak terlalu besar, karena kita bisa menggunakan alat yang sudah dimiliki di rumah, sehingga usaha roti pun bisa dijalankan dengan alat tersedia. Peluang pembangunan usaha industri roti tidak terlepas dari analisis permintaan dan penawaran produk. Permintaan produk ini tampak mengalami peningkatan sejak 2 atau 3 dasawarsa terakhir, terutama di daerah perkotaan. Dari tahun ke tahun permintaan itu terus meningkat, yang diketahui dari pertumbuhan usaha roti kue yang juga meningkat mulai skala kecil hingga besar. Muncul industri roti yang berskala besar dan prestisius seperti Sari Roti, Holland Bakery tidak akan menghambat dan mematikan produsen kelas UKM karena mempunyai segmen konsumen yang berbeda. Produksi skala industri besar dapat membidik konsumen kelas berduit dengan produknya yang berkualitas prima. Industri roti skala usaha kecil memiliki keunggulan antara lain sebagai berikut. 1. Manajemennya mandiri dan fleksibel, menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, modal relatif kecil dan biaya overhead yang rendah, hubungan personal dengan pekerja intensif. Pembuatan roti bisa dilakukan dengan teknologi sederhana. Jika masih home industry, tidak dibutuhkan kualifikasi persyaratan tenaga kerja ketat untuk tenaga produksi. Perhitungan biaya produksi dan bahan baku. Nama bahan: tepung protein tinggi, tepung protein sedang, gula pasir, maurifan, bakerin plus, garam, telur, mentega, susu cair, air. Total keseluruhan Rp41.240 untuk 85 piece roti, atau dibulatkan Rp486 per roti. Catatan: untuk isian roti, harga per kilogram, rasa kopior 16.000 per kilogram, rasa kacang
16.000 per kilogram. Rasa coklat 24.000 per kilogram. Rasa keju 52.000 per kilogram. Sehingga dapat dirata-ratakan untuk isian roti sebesar Rp480, maka dapat ditotalkan menjadi modal roti Rp486, isian roti Rp480, plastik Rp50, lebih kurang total Rp1.060. Harga jual Rp1.600. Keuntungan Rp1.600 dikurangi Rp1.060 sama dengan Rp540 atau 50,9%. Pendekatan analisa potensi pasar yang coba kami bikin agar bisnis ini layak dan patut untuk didukung diantaranya. 1. Melakukan pendekatan permintaan, yaitu minat konsumen untuk makan jenis roti masih tinggi. Dibuktikan dengan semakin banyak orang yang berbisnis roti, tentunya dengan target pasar masing-masing, tetapi mereka sampai saat ini walaupun katanya sedang krisis ekonomi, tapi tetap bisa bertahan. Kami sendiri membidik masyarakat menengah ke bawah. 2. Pendekatan penawaran, yaitu kami mencoba menganalisa keinginan dari konsumen, perubahan selera, tren di masyarakat, menyangkut rasa, model, atau cara menyajikan termasuk promosinya. Tentunya semua ini disesuaikan dengan daya beli konsumen. 3. Mengamati tingkat kebutuhan khusus untuk produksi roti. Kami melihat kecenderungan masyarakat ingin produk yang simpel, terjangkau, tapi sehat. 4. Menyesuaikan waktu. Karena roti banyak diminati konsumen sebagai makanan pokok yang simpel di pagi hari sebagai sarapan, maka kami mentargetkan bahwa sebelum konsumen beraktivitas, maka produk kami subuh bisa mencapai mereka. Ini untuk target konsumen langsung via pedagang keliling, door to door. Adapun untuk konsumen yang biasa beli ke warung, maka kami harus bisa menyediakan produk tersebut di warung. Biasanya dengan sistem titip barang, 2 hari kemudian kami ganti dengan yang baru sekaligus perhitungan produk yang laku terjual. 5. Penyesuaian produk dengan profesi konsumen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga banyak guna dan manfaat, khususnya buat diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.